Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian Maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jamaah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-qardu. Qardu itu adalah pinjam meminjam. Kaitan dengan al-qardu itu ada istilah wa ta'ajjal. Ini istilah orang-orang ulama fikih, namanya wa ta'ajjal. Pernah dengar tak, Pak? Wa ta'ajjal. Apa wa ta'ajjal itu kira-kira? Wa ta'ajjal itu kabarannya begini. Misalnya saya menghutangkan uang 1 juta kepada seseorang, janjinya bayar Januari. 1 juta bayar Januari. Nah, karena saya sekarang butuh, saya minta dengan hormat untuk membayar atau nyaur kepada saya sekarang, dan saya bilang, wis gak usah disauri 1 juta, wis 700 ya. Jadi dia utang 1 juta, bayarnya Januari, tapi karena bayarnya itu minta diajukan, ya, yang punya duit bilang, ya wis potongan, gak usah bayar 1 juta, wis 700 wae. Itu namanya wa ta'ajjal. Nah, bagaimana hukum Islam melihat? Boleh enggak meminjamkan orang karena mutasi pindah ke Makassar misalnya, ya harus berangkat bulan Agustus, ya, sementara di orang itu nyaurnya mestinya bulan Januari. Boleh enggak diminta bulan Agustus itu dengan cara seperti ini? Zahaba jumhurul fuqaha ila tahrimi wad'i qadarin minad daini nadhirat ta'jili bil qada' qabla al-ajali al-muttafaq alaih. Jadi jumhur ulama, jumhur ahli fikih berpendapat tentang haramnya, ya, praktek seperti itu, yaitu mengurangi bayar utang karena utangnya harus dibayar sebelum jatuh tempo. Utangnya dibayar sebelum jatuh tempo. Faman aqrada ghairahu qardan ila ajalin tsumma qala lil muqtarib. Barang siapa yang meminjamkan kepada orang lain harta, uang dan seterusnya, kemudian dia berkata kepada orang yang diutangi, angka ba'daddaini nadhira antaruddal baqi qablal ajal fa innahu yuhram. Orang yang mengutangi itu bilang kepada orang yang diutangi, wis tak potong, tak kurangi utangmu sebagian, dengan catatan kamu harus membayar lebih awal dari kesepakatan yang disepakati. Fa innahu yuhram. Hal seperti itu diharamkan dalam syariat. Itu jumhur. Jumhur itu berarti sebagian besar. Tapi ada ulama yang berpendapat boleh. Wa yara Ibnu Abbas wa Zufar, Ibnu Abbas dan Zufar
itu berpendapat boleh hal seperti itu berdasarkan riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama amara bi ikhraji Bani Nadir. Ketika Nabi mengusir Banu Nadir. Banu Nadir itu kelompok Yahudi di Madinah. Karena mereka itu melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Nabi, ya, akhirnya diusir. Betul kok oleh Madinah. Karena pelanggaran. Umpamane kok gak melanggar ngono ya gak ngira diusir. Jadi diusirnya orang Yahudi dari Madinah bukan karena apa-apa, tapi karena pelanggaran yang mereka langgar. Pada saat Banu Nadir ini diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu nasun minhum. Di antara orang Yahudi Banu Nadir itu datang ke Nabi, ya. Faqalu, mereka berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amarta bi ikhrajina. Engkau telah memerintahkan mengeluarkan kami dari Madinah. Walana 'alan nasi duyunun lam tuhallu atau lam tuhal. Padahal kami itu punya piutang di orang-orang yang belum dilunasi. Nah terus piye ngono? Ya, kapan nake wong sampeyan ngusir aku ngene. Nah, kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha'u wa ta'ajjalu." Ya wis, potongan utang iku dengan catatan minta dibayar lebih awal. Kasus ini yang melandasi pendapat Ibnu Abbas dan Zufar membolehkan tentang praktek wa ta'ajjal. Tapi jumhur berpendapat haram. Ya, saya lebih cenderung kepada pendapatnya jumhur fuqaha. Kenapa kok nggak boleh? Pada dasarnya orang transaksi utang piutang dalam Islam itu transaksi ingin menolong orang, bukan mencari keuntungan. Nah, kalau kemudian ngutangi 1 juta, janji 6 bulan bayar 1 juta juga, terus belum dapat 6 bulan ditagih oleh tolongulan, orang yang punya duit itu butuh uang, ya wis balikno wae. 1 juta kok balik 800, itu kan dia rugi loh. Wong dia tuh nggak dapat bati apa-apa. Dia itu ngutangi semata-mata ingin menolong, bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata pada saat dia butuh, loh kok berkurang. 1 juta karek 800. Nah itu kan ada unsur tidak adil kalau seperti itu. Itu untuk wata ajal. Jadi saya pribadi cenderung lebih memilih kepada pendapatnya jumhurul fuqaha tentang diharamkannya wata ajal. Sekarang rohn, ini bab lain ini. Tapi masih mirip-mirip dengan pinjaman minjam. Rohon itu apa Pak? Rohon itu yang sponsornya mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Gadai. Ta'rifuhu, definisi gadai itu apa dalam Islam? Yutlaqur rahnu fil lughati ala thubuti wad dawam. Rohn itu secara bahasa artinya subut. Subut itu tetap eksis, wad dawam dan berkelanjutan.
Kama yutlaqu 'alal habsi. Rahun itu juga kadang dimaknai al-habs. Al-habs itu tertahan. Gitu. Gade itu kan sampean gowo TV misalnya. TV ini dipegang oleh orang pegadaian, sampean bawa uang. Sampean gowo PPKB, ya, boleh gowo duit. Gitu. Gade enggak itu? Yang digadekan BPKB-nya atau sepeda motornya? Hah? BPKB. Tapi efeknya itu ke sepeda motor gitu loh. Kalau ada apa-apa, sepeda motor itu bisa diambil. Ya. Tapi yang digadaikan sesungguhnya adalah BPKB. Faminal awwali qauluhum ni'matu rahinah. Ni'matun rahinah. Kalau ada orang Arab bilang ni'matun rahinah, artinya nikmat yang senantiasa eksis. Jadi oleh nikmat terus itu nikmatun rahinah. Wa minasani qauluhu ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan apa yang telah dilakukan. Jadi amal-amal kita itu seakan-akan kita gadaikan untuk jiwa kita pada saat menghadap Allah. Wa amma ma'nahu fi syar'i, adapun makna definisi secara syariat rohan atau gade itu adalah faqad arafahul ulama'u bi annahu. Ulama-ulama mendefinisikan annahu ja'ala aina laha qimah maliyah fi nadhari syar'i wasiqatan bidainin. Yaitu ketika ada orang yang menjadikan ain itu barang, ya, yang punya harga, berarti barang yang punya nilai, punya harga. Wasiqatan bidainin, sebagai jaminan utang. Itu secara syar'i. Bihaitsu yumkin akhdza dzalika dain, di mana memungkinkan mengambil utang itu, au akhdza ba'dihi min tilkal ain, atau mengambil mengambil dari barang itu. Maksudnya begini, dengan menyetorkan barang itu, seseorang yang menggadaikan mengambil uang. Tapi ketika orang yang menggadaikan itu tidak bisa membayar, ya, itu pegadai itu bisa mengambil sebagian dari nilai barang. Maksudnya gimana? Pegadaian tidak bisa langsung, misalnya gadai sepeda motor. Ketika gak bisa bayar, ya, langsung diambil semuanya tanpa dikasih bagian orang yang utang, padahal nilai sepeda motornya lebih besar daripada utangnya. Itu tidak boleh. Jadi gadai itu kalau misalnya gak bisa bayar, utangnya 3 juta. Motor yang digadaikan itu laku 7 juta. Berarti orang yang menggadaikan motor itu masih punya harapan berapa Bapak? 4 juta. Itu gadai secara Islam. Nah sekarang kita lihat gadai-gadai yang ada seperti itu enggak? Ya. Gadai-gadai seperti itu enggak? Fa idza istadana syakhsun dainan min syakhsin akhar wa ja'ala lahu fi nadhiri dzalika dain aqaran aw hayawan mahbusan tahta yadihi hatta yaqdi dainahu
kana dzalika huwa ar-rahnu syar'an. Jadi rohn secara syar'i ketika ada orang yang meminjam sesuatu dan dia mempunyai sesuatu sebagai jaminan. Ya. Makanya yang ada di bank-bank sekarang menurut saya itu lebih cenderung kepada rohn gadai. Karena ketika mengajukan kredit, bank tidak mungkin memberi tanpa ada jaminan. Ya toh? Ada jaminan. Surat rumah ada jaminan. Surat tanah ada jaminan. Macam-macam. Itu sebagai jaminan. Kalau qardu yang telah kita bahas, qardun itu pinjaman yang tidak ada embel-embelnya. Jadi kalau ada jaminan. Makanya disebut qardun itu adalah salah satu cara bertakarrub kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah itu adalah ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang. Wa yuqalu limalikil aini al-madin rahin. Orang yang menyerahkan barangnya kepada orang yang punya uang itu namanya rahin. Ya. Wa li sahibid daini alladzi ya'khudul aina murtahin. Orang yang mengambil jaminan dan jaminan itu di bawah pengawasannya itu dinamakan murtahin. Jadi wong sing gadekno arane rohin, sing memberikan pinjaman uang namanya murtahin. Nah, barang yang dibuat jaminan itu namanya rohnun, rohen. Masyru'iyatuhu. Apakah ada landasan syar'inya gadai itu? Apa yo ana dalile? Ar-rahnu jaizun. Rohen itu jaiz, boleh. Artinya secara hukum pegadaian itu boleh. Pegadaian secara yang kita bahas ini loh ya. Nanti kita lihat pegadaian sekarang ada itu apakah yang jaiz atau tidak. Karena pada umumnya ada bunganya. Betul enggak? Kalau sampai membawa BPKB motor itu nilainya 6 juta, sampai nggak mungkin dapat 6 juta. Setelah ditaksir 6 juta misalnya, paling-paling pegadaian hanya memberi separuhnya. 3 juta berarti ya. Maksimal itu. Ya, itu maksimal. Nah, 3 juta itu kalau kita mengembalikan, nggak mungkin kita mengembalikan 3 juta. Ada lebihnya enggak? Hah? Ada enggak? Apa sih biasa nggak ada lagi? Biasa nggak ada biasanya paling. Nah, pasti lebih dari 3 juta gitu loh. Nah, lebih itu loh. Apakah itu bukan riba kan gitu? Ya. Wow. Hilang 3 juta, nambahnya 3.500.000. Masa gak riba, kan gitu. Tapi biasanya alasannya orang-orang pegadaian, no, kalau gak cukup ini terus bayari pegawai ini tekondi. Nah, kan gitu biasanya alasannya. Alasan klasik. Rohen itu saja nih sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat atau menolong rakyat yang belum sejahtera. Artinya mestinya rohen itu ditangani pemerintah dan pemerintah yang istilahnya memfasilitasi itu semua gitu. Jadi tidak dijadikan sarana untuk berdagang atau mencari keuntungan. Nah, kalau mencari keuntungan ya akhirnya menggale untung. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah.
Itu dasar dari Al-Quran bahwasanya pegadaian, ya, dalam tanda kutip yang sesuai dengan syariat itu ono salili. Kata Allah dalam ayat ini, wa in kuntum ala safarin. Kalau kamu melakukan satu perjalanan, walam tajidu katiban, mau pinjam gak ada yang menjadi katib, ya, mau pinjam uang, kok ono saksi ini, kok ono KTP, kalau bahasa kita mungkin kok ono notarise gitu. Farihanum maqbudah, maka orang yang mempunyai duit itu supaya percaya dengan kita, kita taruh barang kita di dia. Aku titip apa ini? Aku njaluk, aku gak duwe sangu iki. Nah, jaminanmu apa? Ya wis jaranku iki, gawon. Carane didelek, ya, dia mendapatkan ini. Waktu-waktu nanti kalau dia sudah bisa nyaur, jarannya kudanya tadi diambil kembali. Fa in amina ba'dukum ba'dhan, kalau di antara kalian itu sudah saling percaya, artinya gak perlu ada jaminan. Aku hilang duitnya, gak ada jaminan, sekali jaminan, ya wis hilang berangkat. Kalau sudah saling percaya, diingatkan oleh Allah, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaknya orang yang diberi kepercayaan itu menunaikan amanahnya pada waktu yang telah disepakati. Lawang disilihi yo gak ada jaminan. Janjine Agustus mbok yo kocok bayar Desember lak ngono. Ya, wal yattaqillaha rabbah. Hendaknya bertakwa kepada Allah. Itu dalil dari Al-Quran. Wa amma sunnah, adapun sunnah, faqad rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu 'inda Yahudi talaba minhu salaf asy-sya'ir. Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Untuk apa Nabi menggadaikan baju besi itu? Talaba minhu salaf asy-sya'ir. Nabi itu gandum. Nabi gak duwe bahan mangan, entekan lah jelas. Kalau mau pinjam orang Yahudi hanya pinjam gak dipercaya. Pada saat Nabi pinjam, orang Yahudi itu bilang, innama yuridu Muhammadun an yadhhaba bimali. Tuh, Muhammad itu loh, Arab itu nggawa Melayu dunyaku. Jadi ketika Nabi pinjam malah diomongin ngono oleh orang Yahudi. Muhammad ini mau membawa lari harta saya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kadzab. Dia itu bohong. Dia itu dusta. Inilah aminun fil ardi. Aku iki adalah orang yang amin, yang dapat dipercaya di muka bumi. Aminun fis samai, dan dapat dipercaya oleh orang-orang oleh makhluk yang ada di langit. Artinya orang-orang yang ada di bumi, sahabat, bahkan orang yang kafir pun percaya gitu loh. Wong sing nak bumi loh percaya karo aku. Aminun fis sama, makhluk Allah yang ada di langit juga percaya dengan aku. Siapa makhluk di langit? Malaikat-malaikat Allah. Walau i'tamantani la addaitu. Kalau kamu meminjami aku, ya, la addaitu, akan saya bayar pada waktu yang disepakati. Idhabu ilaihi bidir'ain. Jadi Nabi ini menyuruh sahabat untuk meminjam. Jadi orang Yahudi itu tidak ngomong langsung, gak berani ngomong. Orang Yahudi ngomong langsung kepada Nabi itu gak berani. Jadi ketika ada sahabat yang diutus, tolong saya silang no gandum nangone wong Yahudi
Nah, orang Yahudi terus ngomong tadi itu, lu Muhammad dulu mau membawa hartaku. Nah, ketika itu diceritakan oleh sahabat itu ke Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi ngomong ini. Nah, terus dijawab oleh Nabi, kadzab, dia itu bohong. Inilah aminun fil ardi aminun fis sama. Aku iki wong sing dipercaya nek bunga bumi dan juga dipercaya oleh makhluk-makhluk yang di langit. Walau iktaman stanila ada itu. Kalau engkau katakan, kalau engkau memberi aku pinjaman ada itu akan saya bayar. Izhabu ilaihi bizir'i. Ini aja. Pergilah kamu ke orang Yahudi itu dengan membawa dir'i saya ini, yaitu baju besi Rasulullah. Akhirnya dibawa baju besi itu untuk digadekan dengan syair atau gandum. Kita alhamdulillah gak tahu ya menggadaikan sesuatu untuk dari beras. Ya. Rawah al-Bukhari wa ghairuhu an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman wa rahanahu dir'ahu." Rasulullah pernah membeli. Taruh di sini bahasanya membeli, tapi sesungguhnya meminjam. Ya. Rasulullah meminjam dari orang Yahudi itu ta'aman, makanan atau bahan makanan. Warahanahu dir'ahu, makanan itu ditukar, ya, digadaikan dengan baju besi itu digadaikan dengan makanan itu. Waqad ajma'al ulama'u 'ala dzalika wa lam yakhtalif fi jawazihi wa la masyru'iyyati ahadun. Ulama sepakat bahwasanya transaksi gadai itu boleh. Ya, semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Wa in kanu qad ikhtalafu fi masyru'iyyatihi fil hadar. Yang ada perbedaan pendapat itu, boleh enggak orang yang tidak bepergian itu melakukan transaksi gadai? Karena ayatnya, ya, ayatnya tentang orang yang bepergian. Wa in kuntum ala safarin, safar berarti kalau kamu dalam bepergian, walam tajidu katiban, dan tidak ada notulen, tidak ada sekretaris yang mencatat utang, farihanum maqbudho, maka jaminkan barangmu itu kepada yang punya uang. Berarti redaksi ayatnya adalah kalau kamu musafir. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak musafir? Nah, perbedaannya di situ aja. Jadi masyru'iyah rohan itu sepakat ulama, gadai itu diperbolehkan. Yang ada perbedaan itu, boleh enggak orang yang tidak bepergian itu menggadaikan? Ya, karena redaksi ayatnya untuk bepergian. Faqala al-jumhur yushra'u fil hadar kama yushra'u fis safar. Gadai itu disyariatkan bagi orang yang musafir, orang yang tidak musafir, sama dengan orang yang musafir. Artinya, jumhur ulama berpendapat, baik orang yang musafir atau tidak musafir, orang mukim boleh melakukan transaksi gadai. Dalilnya adalah fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pada saat menggadaikan baju besi itu tinggal di Madinah dan menggadaikan baju besi itu kepada orang Yahudi Madinah. Berarti Nabi nggak lungo, ya. Tapi kok menggadaikan berarti boleh. Wa amma taqyiduhu bisafar, tapi kenapa kok Al-Qur'an menyebutkan kata safar? Kenapa kok menyebutkan kata safar? Fa innahu khurrija makhrajal ghalibi. Karena pada umumnya orang yang melakukan gadai itu kalau
dia kehabisan uang di tengah perjalanan, ya, nah dia tidak punya kecuali barangnya ditaruh di pegadaian, kemudian berangkat dengan uang yang dihasilkan itu. Wa qala Mujahid wal Dhahhak wal Zahiriyah. Sementara Imam Mujahid, Imam Dhahhak dan mazhab Zahiriyah berpendapat la yushra' ar-rahnu illa bis safar. Tidak diperbolehkan transaksi rohen, tidak disyariatkan transaksi rohen atau gadai illa bis safari, kecuali pada saat safar. Tapi pendapat ini jelas bertentangan dengan hadis riwayat yang menjelaskan Nabi tidak bepergian tapi menggadaikan baju perangnya pada orang Yahudi. Artinya pendapatnya Imam Mujahid, Imam Dhahhak dan Zahiriyah ini masih bisa dimentahkan oleh pendapatnya jumhur ulama. Artinya pendapatnya jumhur lebih kuat. Boleh orang yang musafir atau yang tidak musafir melakukan gadai. Saya ganti tentang ini. Ketika banyak pembahasan tentang gadai. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Insya Allah kita membahas tentang syarat-syarat gadai. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak, ini ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang memberi pinjaman uang dan diberi tanggungan sebagai contoh misalkan atau emas. Apakah pertanyaannya, apakah orang yang memberi pinjam ini bisa memakai tanggungan itu? Artinya sebagai contohnya dipakai untuk kegiatan atau emas dipakai untuk bepergian. Terima kasih. Caranya saya menggadaikan motor kepada orang. Motor sekarang di orang itu, saya dapat duit. Orang itu boleh nggak numpai motor itu? Bukan gue ngojek, bukan gue apa, pokoknya di guna pasar ya, oleh nggak? Secara umum, barang yang digadaikan itu tidak boleh digunakan oleh orang yang disebut murtahin, oleh orang yang memberi pinjaman, kecuali, ini sesungguhnya bab bisnis kalau saya jawab sekarang, kecuali kalau yang digadaikan itu sesuatu yang butuh perawatan. Nah, sebagai imbalan dari perawatan itu, dia boleh memanfaatkannya. Contoh, ya, ada orang menggadaikan kuda. Ya, kuda ini umpamanya gak dikeimangan gak mati ya. Seandainya nggak dikasih minum gak mati dah, mati. Berarti orang yang meminjamkan uang tadi harus ngasih minum kuda, ngasih makan kuda itu. Kuda ya. Nah, gantinya ngasih makan, ngasih minum itu boleh. Ya, boleh naik kuda itu. Sekarang motor atau emas. Emas itu butuh perawatan. Tidak ada? Kamu itu toh? Apalagi BPKB, apa yang dirawati BPKB ini? Ya. Itu kan ditaruh di loker itu kan juga dirawati, ngerawati apa, ngelebok no loker. Beda dengan tadi. Atau misalnya gadai tadi itu adalah sapi perahan. Aku hilang duitnya. Sapi perahan itu loh, sampean cekel sebagai bukti ini sampean niku gak percaya karo aku,
Kone aku melayu sapi PN. Ini sapi yang digadaikan. Sapi yang bisa diperah. Sapi lah perlu dikeimangan, dikei ngombe. Boleh nggak meminum air perahan atau air susunya? Boleh. Sebagai ganti daripada rawati sapi itu. Nah, kalau barang yang tidak perlu dirawati, orang yang meminjamkan itu tidak boleh memanfaatkan. Jadi wis pokoknya cara sampai wongi gawa duit nyaur, utangi baru dikeluarkan. Oke. Nah, kalau ada akad seperti itu, ada satu dalil yang menjelaskan al-muslimu ala syurutihim. Wong Islam itu tergantung syaratnya. Orang yang meminjamkan duit tadi kan mensyaratkan, ya wis gak apa-apa, sepedamu dolen kene tak silangi duit, tapi engko tak nggo lho ya. Sirese duwe sepeda, wis sampean nggo sak karep sampean. Nah, berarti itu al-muslimu ala syurutihim. Ya. Syarat diajukan dan diterima ya tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau nggak ada akad seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh memanfaatkan. Oke. Kalau kita lanjutkan tentang bab gadai ini dan kita akan lihat apakah gadai yang sekarang ada itu sesuai dengan syariat kita atau tidak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.